Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Purwanti ingin mempresentasikan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia SD untuk memenuhi tugas 1. Materi yang akan dibahas yaitu Modul 1, Hakikat Keterampilan Berbahasa, Modul 2, Keterampilan Menyimak, Modul 3, Keterampilan Berbicara. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam berbicara, mendengarkan, membaca, maupun menulis. Manfaat keterampilan berbahasa dapat melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Selanjutnya, ada 4 aspek keterampilan berbahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu mendengar atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarnya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Selanjutnya, berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya, membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif perspektif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni A. Membaca permulaan dan B. Membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikan dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu tampak karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Sementara pada membaca lanjutan, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, bisa membunyikan dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Selanjutnya, ada 4 keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan berbicara dan menyimak. Dawson dalam Tarigan menjelaskan hubungan antara berbicara dan mendengarkan sebagai berikut. Ujaran biasanya dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat hidupnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan berita pula membantu meningkatkan kualitas berbicara. Bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Yang kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulisan. Ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis, yakni perencanaan, penulisan, dan revisi. Ketika si penulis menyusun perencanaan mengenai apa hendak yang ditulis, seringkali dibutuhkan banyak informasi untuk bahan tulisannya itu. Salah satu cara menghimpun informasi ini dilakukan melalui aktivitas membaca. Keempat, hubungan menulis dengan membaca. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara. Bahkan dalam suatu seminar, keempat aspek keterampilan berbahasa ini dilibatkan secara simultan. Selanjutnya, kita akan membahas keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dibagi 2, yaitu keterampilan menyimak permulaan dan lanjutan. Berikut pengertiannya. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya, tujuan dari menyimak.
untuk memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara, untuk mengevaluasi, untuk mengapresiasi, untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Menurut Jago Tarigan, tujuan menyimak terdiri dari atas 6 tujuan, yaitu mendapatkan fakta, menganalisa fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Berikut fungsi menyimak. 1. Agar dapat memberikan informasi yang tepat. 2. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. 3. Mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. 4. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Selanjutnya, jenis-jenis menyimak. 1. Menyimak ekstensif, yaitu adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Kedua, menyimak intensif, kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi agar dapat menangkap makna yang dikehendaki. Selanjutnya, ciri-ciri menyimak, yaitu ada menyimak pemahaman, memerlukan konsentrasi tinggi, memahami bahasa formal, dan diakhiri dengan reproduksi bahkan simakan. Selanjutnya, tahap-tahap menyimak, yaitu ada mendengarkan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.